Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana dengan NIM M0212211054. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan vinir dan klasifikasinya. Vinir merupakan lembar kayu tipis yang diperoleh melalui proses pengupasan atau pemotongan kayu yang kemudian digunakan dalam berbagai industri seperti industri furnitur, panel kayu, bahkan Hollywood. Latar belakang pembuatan vinir berawal dari kebutuhan akan kayu yang lebih efisien dan ekonomis, terutama dalam industri konstruksi dan dekorasi, di mana penggunaan kayu solid seringkali kurang efektif dan lebih mahal. Dengan adanya vinir, pemanfaatan kayu menjadi lebih maksimal karena satu batang kayu dapat menghasilkan banyak lembaran, sehingga mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Klasifikasi vinir didasarkan pada metode pembuatannya yang terbagi menjadi rotary vinir dan slice vinir. Berikut merupakan proses pembuatan vinir. Proses pembuatan vinir melalui tahap yang pertama yaitu log selection. Proses pemilihan log dalam pembuatan vinir adalah langkah awal yang sangat krusial untuk menjamin mutu lembar vinir yang dihasilkan. Proses ini dilaksanakan dengan memilih kayu yang tepat berdasarkan beberapa kriteria utama seperti tipe kayu, dimensi, kelembapan, serta keadaan serat dan struktur kayu. Proses yang kedua yaitu log precondition. Dalam proses ini, pembuatan vinir adalah tahap persiapan kayu log sebelum dilakukan pengupasan atau pemotongan menjadi lembar vinir. Tujuan dari proses ini adalah untuk melunakkan kayu, mengurangi ketegangan dalam serat, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pengupasan pada kayu. Berikut adalah filling dengan rotary cutting. Log ditempatkan ke dalam mesin rotary lathe yang akan memutar kayu secara horizontal. Pisau tajam kemudian menekan permukaan log dalam bentuk lembaran vinir yang panjang dan kontinu, mirip seperti pengupasan kulit kayu dengan cara menggulung. Berikut adalah peeling dengan slice. Kayu log yang telah dilunakkan kemudian dipotong menggunakan mesin slicing mesin. Pisau tajam pada mesin ini akan mengiris kayu dalam posisi tegak lurus atau miring, tergantung pola serat yang diinginkan. Clipping dan sorting. Clipping pada rotary. Vinir yang keluar dari mesin biasanya berupa lembaran panjang dan perlu dipotong sesuai ukuran standar. Mesin clipping akan memotong vinir menjadi lembar yang panjang dan lebar yang seragam. Selain itu, bagian yang memiliki cacat besar seperti lubang atau serat yang rusak akan dilakukan pemisahan atau pangkas agar kualitas vinir tetap terjaga. Setelah dipotong, vinir disortir berdasarkan ketebalan, warna, dan kualitas permukaan. Vinir dengan kualitas tinggi akan digunakan sebagai lapisan luar atau face, sementara vinir dengan kualitas rendah bisa digunakan sebagai lapisan dalam atau core vinir pada pembuatan Hollywood atau produk lainnya. Clipping dan sorting pada slice cutting. Lembaran vinir dipotong dengan mesin clipping untuk merapikan tepi dan menyesuaikan ukuran standar. Bagian yang memiliki cacat seperti retakan, lubang, atau serat yang tidak sesuai akan dipangkas. Kemudian, vinir disortir berdasarkan kualitas warna pada pola seratnya. Vinir dengan pola serat menarik dan tanpa cacat umumnya digunakan untuk keperluan dekoratif seperti furnitur dan panel kayu berkualitas tinggi. Proses yang terakhir adalah drying. Proses pengeringan slice vinir biasanya dilakukan dengan clean drying atau press drying, di mana vinir disusun rapi dalam rak dan dikeringkan dengan udara panas bersiklus secara bertahap. Sedangkan rotary vinir, metode pengeringannya lebih sering menggunakan royal drying atau continuous belt drying. Kemudian suhu dan kelembapan dikontrol agar vinir tidak mengalami deformasi atau retak. Yang ketiga yaitu waktu pengeringan biasanya bervariasi tergantung ketebalan vinir dan kadar air pada awal kayu. Yang terakhir, setelah dikeringkan, vinir disortir untuk memastikan kualitas permukaan dan keragaman ketebalannya terjaga. Mesin pada pembuatan vinir semakin meningkat. Berikut adalah
mesin yang digunakan atau alat yang digunakan pada metode konvensional. Yang pertama yaitu kapak atau gergaji manual. Kemudian alat perendaman kayu atau kolam panas yang disebut steaming pit. Yang kemudian pisau kupas manual, dan terakhir rak pengering. Sedangkan pada metode modern ada rotary lathe mesin. Kemudian ada log debarker. Ketiga ada preheating system atau mesin pemanas kayu log. Yang keempat yaitu clipper mesin. Yang kelima yaitu roller dryer atau conveyor dryer. Yang terakhir ada automatic staking atau girding mesin. Veneer dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam aplikasi kayu lapis atau plywood dan produk kayu lainnya. 3 jenis utama dalam struktur plywood adalah face, back, dan core veneer. Face veneer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lembar veneer yang ditempatkan di bagian paling depan luar dari plywood atau panel kayu. Kedua, memiliki kualitas terbaik dengan serat kayu yang indah dan minim cacat. Ketiga, digunakan untuk meningkatkan estetika produk akhir seperti furnitur, lantai kayu, dan dekorasi interior. Kemudian, back veneer berfungsi sebagai bagian belakang plywood atau panel kayu. Kemudian kualitasnya lebih rendah dibandingkan face veneer, tetapi tetap cukup kuat untuk memberikan stabilitas. Yang ketiga, tidak selalu memiliki tampilan yang menarik karena sering diletakkan di bagian yang tidak terlihat. Yang terakhir, core veneer memiliki karakteristik seperti terletak di bagian tengah plywood dan berfungsi memberikan kekuatan struktural. Kemudian dapat terdiri dari beberapa lapisan veneer yang disusun dengan arah serat yang berlawanan untuk meningkatkan stabilitas. Kemudian biasanya menggunakan kayu yang lebih murah dan lebih tebal dibandingkan face atau back veneer. Terakhir, sering dibuat dari kayu lunak seperti albasia, sengon, atau meranti. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa veneer merupakan kayu tipis yang dihasilkan dari batang kayu yang melalui proses yang pertama yaitu log selection, log precondition, peeling, cutting and sorting, dan drying.